Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran informasi terbaru sepak bola, seputaran berita terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, semalam laga antara timnas sepak bola Indonesia, timnas kesayangan kita, bertemu Blue Samurai atau timnas Jepang ya teman-teman. Pada awalnya sebetulnya agak enggan gitu kan mau nonton semalam itu, agak miris gitu kan, karena saya takut mau nonton itu kadang-kadang saya itu terlalu baperan gitu kan, apalagi kalau timnas kita main gitu kan, nonton itu malah kadang-kadang tegang kalau kita tertekan terus. Dan semalam tuh saya sebetulnya agak ragu-ragu, agak enggan lah gitu kan, agak sungkan gitu rasanya mau nonton tuh, pengen cuman ragu-ragu mau nonton gitu kan, karena memang udah jauh-jauh hari kan saya sering nonton pemain-pemain Jepang yang berlaga di Liga Inggris dan Liga Eropa ya, seperti di Liga Perancis, Liga Jerman, Liga Inggris nih. Terus kalau kita lihat perbandingannya, Jepang ini peringkatnya adalah 19 besar ya, peringkat FIFA ya, sedangkan negara kita itu peringkatnya 146. Kalau sekarang kayaknya naik ya 142 ya, dari ketika setelah menang sama Vietnam. Dan kalau kita lihat memang kemampuan individunya juga jauh gitu. Timnas Jepang ini sudah dibangun jauh-jauh hari ya, mereka sudah dari junior, senior ini gabung, sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Sedangkan kalau timnas kita kan ini masih tambal sulam dengan masuknya pemain-pemain baru dari naturalisasi gitu kan. Sepertinya juga masih butuh waktu, dan pemain naturalisasi yang masuk pun adalah pemain-pemain muda yang belum menjadi pemain inti ya, yang masih menjadi pemain kelompok umur di klubnya masing-masing, seperti Justin Hubner gitu kan. Elkan Bagot juga masih jadi cadangan ya, belum menjadi pemain inti. Sedangkan Jepang ini semua pemainnya nyaris pemain inti, termasuk pemain kunci di klubnya masing-masing. Taruh kata seperti Denzen Maeda, ini pemain kunci di Glasgow Celtic. Takumi Minamino, pemain kunci di FC Monaco. Kemudian ada Ko Itakura ya, Ko Itakura main kunci di klub Arsenal kalau nggak salah. Ko Itakura, dia pemain kunci ya, Ko Itakura. Terus kemudian ada si Takefusa Kubo, dia pemain kunci di Real Sociedad. Kemudian Kaoru Mitoma, pemain kunci di Brighton and Hove Albion. Artinya kalau pemain kunci ini dimainkan terus selama 90 menit dalam laga-laga klub tempat mereka bernaung. Sedangkan untuk timnas kita masih minim pengalaman ya, seperti Justin Hubner kan masih di kelompok umur ya, kelompok junior di Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris. Begitupun juga Elkan Bagot masih pemain cadangan. Ivar Jerner juga belum pemain inti di Utrecht gitu kan. Rafael Struijk di Ado Den Haag, mereka belum menjadi pemain-pemain kunci di klubnya masing-masing, dan klubnya juga bukan klub-klub besar seperti yang dihuni oleh pemain-pemain Jepang. Nah dari sini kalau kita lihat memang uji cobanya juga Jepang 10 laga terakhir juga cuman kalah dari Kolombia 2-1. Yang lainnya sekelas Jerman juga dibabat habis ya. Dan terakhir juga ketemu Irak, yang mana kita 2 kali ketemu Irak juga permainannya dikuasai Irak. Kemarin ketemu Jepang juga, walaupun Jepang kalah tapi ball possessionnya, permainannya juga dikuasai Jepang. Tapi memang karena saya seorang fans fanatik, simpatisan daripada timnas merah putih, timnas kesayangan kita bersama, timnas Garuda, saya paksain untuk nonton ya teman-teman, walaupun ya akhirnya cuman kadang-kadang ngumpat kesal gitu kan. Kita lihat betapa kemudian timnas kita itu dikurung, kemudian ball possessionnya setiap bola dari kiper, dari Hernando Ari dioperkan ke Jordi Amat ataupun Elkan Bagot langsung dipreser ya sama pemain-pemain Jepang ya. Striker wingernya langsung ngejar terus, dan tampak sini agaknya panik timnas kita. Kadang-kadang
bolanya hilang gitu kan, dan kadang-kadang dibuang entah bola lambung ke depan. Alhasil juga ball possessionnya habis, kita dikuasai Jepang sama sekali ya, sekitar mungkin 70%-an yang bahkan tadi malam kalau saya lihat tuh Indonesia ball possessionnya cuma sekitar 28% ya. Kadang-kadang melakukan serangan balik 1-2 kali yang memang nggak terkoordinasi dengan baik gitu kan. Tapi kalaupun kalah ya saya maklum lah gitu kan. Memang kita acung jempol untuk Coach Sintayong yang memang melatih salah satu timnas yang terlemah dari peringkat FIFA-nya di Piala Asia, 146 ya terakhir ya. Sekarang baru 142 setelah menang dari Vietnam. Ya dari awal udah ditekan terus, akhirnya si Jordi Amat bikin blunder, penalti, Ayase Ueda masukin kan. Nah ini terus menerus kan tekanannya kan, sampai kemudian Ayase Ueda masukin lagi 2-1, Justin dikepung terus masih timnas kita kan. Walaupun berusaha kadang-kadang serangan balik, akhirnya juga Justin Hubner ya blunder, dan itu saya maklum. Wajar barisan belakang kita bekerja habis-habisan ya, dikurung sama Jepang kan. Apapun itu saya hargai, apresiasi Justin Hubner, kemudian si siapa ini Jordi Amat telah berjuang keras ya teman-teman. Karena kalau yang nggak tahu mungkin komennya juga pasti miring ya. Tapi kalau yang tahu Jepang nih siapa gitu, sering nonton laga-laga Jepang, pastinya juga berat gitu kan. Sekelas Turki gitu 4-2, Jerman 4-1 gitu kan. Uruguay cuma bisa bertahan 1-1 gitu kan. Peru babat 4-1, Amerika 5-0, terakhir Birma 5-0, Syria 5-0. Gak pernah kegulan ini. Dia penguasaan bolanya luar biasa, artinya memang disari. Sampai tapi juga acung jempol gitu kan. Terakhir Pratama Arhan dengan lemparannya yang jarak jauh, kita bisa akhirnya memasukkan gol lewat Sandy Walsh mantap. Elkan Bagot juga kemudian dipasang sebagai striker. Ini memang kecerdikan daripada Coach Sintayong ya. Kesempatannya Indonesia masukin cuma dari postur ya, tinggi gitu kan. Pemain Jepang juga sebetulnya udah tinggi-tinggi ya, tingginya antara 175 sampai 180-an lah pemain Jepang nih. Termasuk tinggi untuk ukuran Asia. Tapi terlepas dari itu, saya sendiri maklum gitu kan, kalau yang nggak pernah lihat kiprah timnas Jepang mungkin akan langsung mencak-mencak lihat penampilan timnas kita yang tampaknya seperti baru belajar main bola ya. Tapi itu timnas Jepang saat ini memang berbeda jauh dari timnas Jepang yang 10 tahun yang lalu, kala dulu Hidetoshi Nakata, kemudian zamannya King Kazuyoshi Miura, kemudian zamannya Shunsuke Nakamura. Mereka cuma ngandalin permainan tim kolektif gitu kan, tembakan-tembakan bebas. Sekarang pemain Jepang ini nggak cuman dia main kolektifnya bagus ya, kemampuan individunya juga rata-rata di atas rata-rata. Mereka begitu gampang kayaknya menguasai bola gitu kan, dan merebut bola gitu kan. Dan Indonesia memang nggak jauh ya, kemampuannya jauh, tapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Kalau saya lihat tuh cantik banget tuh permainan Jepang. Begitu Hernando Ari dapat bola, dioper ke pemain belakang, itu langsung ditekan ya sama winger Jepang ya, striker Jepang seperti Keito Nakamura, kemudian ada Takefusa Kubo tuh langsung nekan kayak Daizen Maeda, langsung dikejar. Dan kita tampaknya memang nggak siap untuk permainan yang memang high pressure seperti itu, yang membutuhkan tenaga dan endurance, daya tahan yang memang berlebih. Nah ini sebetulnya salah satu nilai lebih, pengalaman yang berharga untuk timnas kita, bisa berhadapan dengan timnas sekelas Jepang. Tentunya juga saya berharap tetap pelatih ya tetap Sintayong ya, karena kalau kita lihat memang ada kemajuan. Kalau saya sih maklum kalah gitu kan, karena memang ya timnas kita masih muda-muda juga, mereka juga masih baru bergabung gitu kan, belum lama betul-betul kompak satu timnya ya, karena memang kan barrier bahasa juga kan, yang pemain-pemain naturalisasi tentunya juga bahasa Indonesianya juga belum begitu lancar gitu kan, mungkin masih baru belajar, belum begitu juga nyatu dengan pemain-pemain lokal yang lain gitu kan pastinya. Walaupun ya mereka semua pemain warga negara Indonesia sekarang namanya sudah naturalisasi.
Tapi kalau kita lihat memang potensi untuk bagus, kedepannya memang prospeknya bagus ya. Kalau kita lihat pemain kita masih muda-muda, terus pelatihnya juga bagus nih, Coach Sintayong. Saya tetap apresiasi ya teman-teman. Yang jelas perjuangannya untuk pemain yang memang baru gabung sekelas seperti Sandy Walsh, Justin Hubner, si Elkan Bagot ini, saya betul-betul apresiasi ya kerja keras ya, seperti Jordi Amat walaupun sering blunder gitu kan. Yang jelas kita memang saat ini yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang memang instan ini kan, karena memang selama ini kan kita cuman berusaha untuk lewat pembinaan udah berpuluh-puluh tahun gitu, kompetisi juga udah berpuluh-puluh tahun. Artinya memang untuk speed resolution itu kan memang harus dihadirkan pemain-pemain yang memang sudah jadi itu kan, dan jalan satu-satunya adalah cuma naturalisasi ya teman-teman. Saya berharap ini supaya dikejar oleh Bapak Erick Thohir nih, Tom Haye, Ratnar Orakmangun, Martin Paes gitu kan, Nathan Joao nih, supaya dikejar cepat gitu kan prosesnya kan, karena memang kita masih perlu punya peluang nih di kualifikasi Piala Dunia, dan lawan yang akan kita hadapi lagi-lagi Irak ya teman-teman. Ini repot sekali nih Irak nih, kita memang 2 kali dipukul juga sama Irak ya, kena gebuk Irak nih. Artinya memang betul-betul harus segera didatangkan ini kan, kalau perlu juga tambahlah gitu kan, nggak apa-apa memang, dimana lagi yang penting kan memang semuanya memiliki niat untuk mengharumkan bangsa, meningkatkan peringkat daripada peringkat nama daripada bangsa Indonesia di dunia internasional gitu kan. Saya harap juga nggak perlu ada polarisasi antara pemain lokal ataupun pemain yang naturalisasi. Kalau lokal pun kalau mainnya bagus ya pastinya juga dipanggil oleh pelatih gitu, seperti Pratama Arhan, kemudian ada Yakub Sayuri, ada si Marcelino Ferdinand gitu kan. Ini yang bagus pun pastinya akan diberi kesempatan. Tapi saya betul-betul berharap Bapak Erick Thohir ini juga datangkan striker lagi lah ya gitu kan, naturalisasi. Dan saya pikir kalau kemarin ada yang main dari divisi 2 Belanda itu perlu dikaji ulang ya, siapa itu, Dilano Ladan atau siapa, karena memang kalau yang didatangkan juga cuman kelasnya nggak jauh dari pemain kita, untuk apa gitu kan, nanti seperti jatuhnya seperti timnas Malaysia gitu kan ya. Pemain naturalisasinya juga banyak, hampir 11. Malaysia jeblok kemarin ya, belum lagi nanti laga terakhir ketemu Korea Selatan apa nggak salah gitu kan. Nah kalau yang mau didatangkan paling enggak sekelas ada yang dari Swiss tuh Andi Zakiri ya, yang memang juga berharap banyak dipanggil untuk sebagai pemain naturalisasi di Indonesia gitu kan. Terus juga ada pemain tengah tuh perlu tambahan ya, jangan cuman Mark Klok terus sama Ivar Jenner ya, ada si Jordi Mocherman ya, Jordi Hendrik Nikolaus Mocherman yang saat ini bermain di Liga Kroasia di klub Vukovar 1991. Nah ini pemain tengah ya, bisa dipasang sebagai attacking midfielder, kemudian winger. Jadi nanti campur nih, ada seniornya sekelas Tom Haye, kemudian Jordi Mocherman kalau bisa ditarik naturalisasi, untuk juga membimbing yang masih muda-muda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner gitu kan, memberikan semangat seperti kemudian ada si Elkan Bagot gitu kan. Kalau muda semua pastinya juga akan jadi bulan-bulanan kalau ketemu sekelas timnas Irak, kemudian ketemu Vietnam segala macam. Kalau muda-muda pastinya juga berat ya gitu kan. Kita juga kemarin untung-untungan tuh main sama Vietnam gitu kan, untung dapat penalti gitu kan. Kalau nggak dapat penalti juga serem sepertinya ya gitu kan. Dan kita nanti di kualifikasi Piala Dunia alhamdulillah kita masih punya peluang. Terakhir kita bisa draw sama Filipina ya, dari golnya Sadir Ramdhani di menit 70 itu kan. Artinya peluangnya masih ada, dan kita udah tahu memang kemampuan nih memang masih jauh ya timnas kita, tapi peningkatannya grafiknya sudah ada di bawah pelatih Coach Sintayong ini. Tinggal kita menunggu percepatan daripada datangnya para punggawa baru ya, sang profesor si Tom Haye,
pemain tengah, pemain bisa winger, bisa defensive midfielder, juga bisa jadi jenderal lapangan tengah gitu kan. Kemudian Ragnar Oratmangun di sayap kiri ya teman-teman. Dan kita berharap kalau cari yang A juga susah, yang kelas middle tapi bagus ya sekelas Jordi Hendrik Nikolaus Moorman, saya pikir juga nggak ada salahnya kalau kemudian diadakan pendekatan ya. Dan pastinya juga kemungkinan besar mau ya, karena usianya kan memang sudah matang, tapi kayaknya kalau untuk dipanggil oleh timnas Oranye kayaknya susah ya, persaingannya berat gitu kan. Nah itu saya tetap apresiasi, acung jempol untuk coach Sintayong dan juga para skuad timnas Garuda, timnas merah putih. Apapun kalian yang terjadi, kalah atau menang, saya tetap mendukung habis lah. Saya tetap mendukung habis, tetap memberikan support ya pada timnas merah putih gitu kan. Dan saya berharap, karena yang kita butuhkan saat ini juga supporter, pendukung, simpatisan, butuhnya juga nggak cuman kemudian main bagus, tapi juga kemenangan gitu kan. Sehingga memang antusiasme untuk nonton timnas merah putih bertambah gitu kan. Dan jalan satu-satunya, suka nggak suka, adalah jalan speed resolution, yaitu naturalisasi. Dan saya berharap agar jangan sampai blunder nih, karena ini kan sebenarnya bulan Februari nanti udah pemilu ya dan pilpres. Jangan sampai kemudian karena proses tersebut kemudian blunder nih untuk datangin Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Juawan, dan kalau bisa tambahlah striker dan satu lagi winger ya, Bapak Erick Thohir sama jajaran PSSI. Jangan sampai blunder, karena untuk kualifikasi Piala Dunia peluang kita masih terbuka lebar, tapi memang juga lawannya juga nggak sembarangan ya. Tuh. Karena memang oke teman-teman, ini obrolan kita, semoga menghibur teman-teman di rumah. Jangan lupa teman-teman kasih subscribe, press bell-nya gitu kan, supaya nanti kalau saya bikin konten-konten yang baru untuk kumpul-kumpul, untuk ngobrol-ngobrol, teman-teman akan dapat notifikasi dari saya gitu teman-teman. Dan teman-teman, jika teman-teman punya pendapat ataupun analisa yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa, silahkan teman-teman bisa kasih pendapatnya di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja teman-teman, akhir kata salam seduluran dari saya Kung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun daripada nonton video saya. Yuk.